Pilkada Pilpres rasa juga. nasional nih. Ya utamanya karena tadi itu Pak Ya, poin-poin Mas tadi ya. Gibran, Betul. Mas Gibran, anak Bapak Jokowi. Ya. Betul. Kepada parpol-parpol di level pusat itu bahwa mereka harus perhatikan eksistensi partainya di 2024. Makanya sekali lagi saya katakan banyak pendukung PAN yang tidak menghendaki PAN memilih Gibran. Banyak pendukung Gerindra yang tidak menghendaki Gerindra mendukung Gibran. Ayo menangkan pilkada ini oleh parpol koalisi non-PDIP. PKS ingin mengatakan kepada publik bahwa kita konsisten membangun perlawanan, kita konsisten mengakomodasi suara umat, kita konsisten memperjuangkan aspirasi umat itu dalam konteks pilkada. Biar nanti publik yang melihat pesan dari teman-teman PKS seluruh Indonesia, janganlah dukung Gibran. Semua nanti ke sana, siapa yang jadi oposisi? Kamera rolling, action. Oke, Pak Sugeng. Ya. Terkait dengan kapal tadi Pak Sugeng nih. Ya. Kira-kira partai-partai yang lain gimana nih Pak? Iya, jadi gini, saya di awal sudah saya singgung ya bahwa memang ini domainnya diambil alih sama pusat tuh. Itu yang jadi persoalan buat kami di level lokal untuk membangun komunikasi politik dan lobby-lobby politik ya untuk mewujudkan kapal. Tapi ada satu fakta yang saya kira harus diperhatikan ya. Dan ini kita sampaikan juga kepada para bakal calon kandidat yang datang ke PKS. Cobalah komunikasikan kepada parpol-parpol di level pusat itu bahwa mereka harus perhatikan eksistensi partainya di 2024 gitu. Kenapa bisa begitu? Karena faktanya di lapangan itu, dan saya banyak mendapatkan WA apa segala macam dari masyarakat nih, dari masyarakat yang mereka sangat loyal terhadap PAN, tapi tidak menghendaki PAN itu memilih Gibran. Kemudian jadi konstituen Gerindra sama juga ya, mereka loyal terhadap Gerindra ya, dan kemudian tidak menghendaki Gerindra di Solo ini mendukung Gibran. Kalau fakta ini diabaikan, apa yang terjadi kira-kira ya? 2024 Pak? Ya saya kira ketika 2020, ketika pilkada kali ini mereka diabaikan oleh partai induknya, bukan tidak mungkin 2024 mereka akan mengabaikan partai induknya. Nah, fakta ini harusnya menjadi pertimbangan DPP masing-masing parpol itu untuk bicara konteks pilkada Solo ini. Ya perhatikan dong eksistensi partainya di Solo 2024 gitu. Dan tidak ada ceritanya koalisi bersama dengan PDIP itu kemudian mendapatkan privilege untuk diberikan kemudahan mendapatkan kursi di pemilu. Nggak ada ceritanya. Pilkada satu urusan, pemilu legislatif nanti urusan yang lain. Ya berjibaku lagi, perang lagi di bawah untuk mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi beda kalau misalnya koalisinya dengan PKS nih ya. Kalau koalisinya dengan PKS kita bisa nih, kita punya kapal koalisi, kemudian kita punya calon yang bagus ya. Kita lawankan dengan Gibran dan menang, maka kemenangan itu akan bisa dirumuskan sedemikian rupa menjadi sangat mungkin misalnya koalisinya sama PAN nih. PAN nanti 2024 bisa bertambah kursinya. Gerindra 2024 bertambah kursinya. Itu bisa ditoto gitu loh dalam konteks untuk bagaimana penetrasi 2024 itu secara politik masing-masing parpol koalisi ini bisa mengkondisikan seperti itu. Ya, tapi kalau dengan PDIP ya tadi ada resiko-resiko yang mereka harus ambil di 2024 itu. Tapi kan memang politik itu seni ketidakpastian, Pak. Betul. Tapi yang tadi mendekati pasti itu akan ditinggalkan oleh konstituennya itu. Iya, menarik nih. Kemarin itu juga sempat ramai nih Pak terkait dengan calon independen yang tukang jahit sama Pak RW itu. Nah, itu kalau betul siapa itu Pak? Iya, jadi pasangan independen ini Pak singkatannya Bajo ya. Mereka membranding sebagai Bajo. Memang sejak awal ikut dalam kompetisi dan kontestasi ini. Ya. Sekarang tahapnya mereka sedang diverifikasi faktual oleh KPU apakah persyaratan administratif yang mereka berikan itu memenuhi atau tidak. Benar atau enggak data-data itu. Nah, ini sedang diverifikasi faktual. Nah, tentu ada problem karena begini. Fakta di lapangan itu ada banyak ya yang mereka tidak pernah mengumpulkan KTP, tapi kemudian KTP-nya masuk sebagai daftar yang memberikan dukungan.
Ya. Nah, ini ya mereka Ini kan memesan berarti di situ ya, Pak ya. berarti kan ada persoalan di situ. Iya. Dan itu pelanggaran secara pidana. Oh, Ya, baik pidana pemilu maupun juga pidana kependudukan. mengerikan Dan juga itu artinya kalau ini dilanjutkan dan kemudian independen ini lolos, ya, maka resikonya bisa kena dua nih. Pertama kepada Bajo itu sendiri, sendirinya. ya. Kenapa dia melakukan pemalsuan dukungan, ya. Yang kedua kepada KPU. Kenapa bisa meloloskan ya calon independen yang dia faktanya ada banyak dukungan yang tidak sesuai gitu loh. Nah, ini kan persoalan. Jadi tapi ini kewenangannya itu ada di KPU. Oke, KPU ya. yang megang KPU itu semua. betul. Dan kita masih menunggu nih KPU akan apakah lolos atau tidak ini Bajo ini nanti. Nah, kalau tidak lolos itu artinya apakah masih memungkinkan untuk koalisi ini terbentuk. Kalau koalisi ini tidak mungkin yang terbentuk, maka yang terjadi adalah Gibran akan melawan kota kosong. Dan ketika itu terjadi, jangan lupakan Makassar pernah terjadi. Kota kosong itu malah menang. Ya. Melawan semua partai itu, Pak ya. Melawan partai-partai yang berkoalisi, ya. Luar biasa. Dan Solo ini kan banyak akademisi, banyak orang pinter, banyak orang yang melek politik, yang mereka nggak rela juga gitu. Politik dinasti itu menguasai Solo gitu. Oh, iya. Jadi hati-hati gitu loh. Hati-hati kalau sampai kota kosong nanti muncul, bukan tidak mungkin. Kemudian yang menang di Solo adalah kota kosong mengalahkan Gibran. Ya. Untuk PKS sendiri gimana, Pak? PKS belum menentukan sikap, Okay. ya, belum menentukan sikap. Ya, artinya kita upayakan dulu kapal koalisi terbentuk. Oke. Itu prioritas pertama. Nah, kalau misalnya pahit-pahit tidak terbentuk, ini nanti kita akan rumuskan. Kebijakannya mau apakah support kota kosong misalnya atau abstain ya atau kayak apa, tapi yang pasti sepertinya ini pesan dari teman-teman PKS seluruh Indonesia, janganlah dukung Gibran. Ya. Masa semua nanti ke sana, siapa yang jadi oposisi? Kalau nanti semua ke sana, bagaimana nasib demokrasi di Solo gitu? Dan tidak ada yang salah dengan oposisi, Pak ya. Nggak ada yang salah. Kita butuh itu, ya. Di Solo kita butuh ada kekuatan yang melakukan pengkritisan secara tajam kebijakan-kebijakan penguasa. Betul. Tadi udah juga singgung sedikit mungkin, Pak, terkait dengan orang-orang keraton tadi, Pak. Oke. Betul. Apa sih, Pak, yang menjadikan mereka tuh berani mencalonkan diri? Yang pertama. Yang keduanya, kenapa kok pilih PKS yang didatangin? Iya, jadi saya kira ini fakta menarik ya. Fakta menarik bahwa banyak pihak itu sekarang pada posisi welcome terhadap PKS. Sebagaimana PKS juga welcome kepada semua pihak, semua komponen. Ada 3 kandidat yang berangkat dari latar belakang keraton yang datang ke PKS. Saya sebutkan 3 nama tadi. Ada Mas Yelendra, ada Jeng Putri, ada Kanjeng Senopati. Ya, ketiga-tiganya dari latar belakang keraton. Nah, saya kira ini menarik dalam konteks bahwa kalau kita melihat historisnya ke belakang, ya, Solo ini kan dulu pernah dalam konteks kekuasaan kerajaan Mataram Islam ya. Warna Islamnya itu kan kentara. Ijo-ijo gitu, Pak. Iya, gelar rajanya saja Sayyidin Panotogomo, ya kan? Artinya menyatunya kekuasaan agama dan kekuasaan pemerintahan di situ. Ya, Sumuliatul Islamnya Gatok gitu loh di situ. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur di situ. Pernah begitu, ya. Perguliran sejarah kemudian Solo pernah dikuasai PKI, ya, pernah juga. Perguliran sejarah Solo pernah berwarna kuning, ya, pada saat zaman Orde Baru. Perguliran sejarah hari ini Solo berwarna merah gitu. Dan bukan tidak mungkin, ya, Solo ke depan akan kembali berwarna hijau. Ini masalah perguliran sejarah saja yang harus kita lihat dalam perspektif kacamata sejarah. Dan 3 orang dari keraton yang datang ke PKS ini, saya kira ini wujud bahwa apa yang dilakukan oleh PKS selama ini di kota Solo itu bisa diapresiasi oleh banyak kalangan termasuk dari keraton gitu. Nah, menarik ketika kemudian apa yang dilakukan PKS, dakwah yang dilakukan PKS ini juga nanti bisa berkorelasi gitu ya, bersinergi dengan pendekatan budaya. Nah, ini akan menjadi sebuah laju dakwah yang saya kira akan sangat masif ketika Islam dan budaya ini ya, PKS meramu budaya kota Surakarta ini,
kemudian mengkomunikasikan itu kepada publik Solo dan saya kira ini pintu masuk ke arah sana sudah terbuka. Faktanya apa? 3 kandidat tadi datang dari keraton. Bagaimana dengan koalisi umat Islam, Pak? Yang digadang-gadang selama ini menjadi sebuah kekuatan politik. Ya kalau kemarin gara-gara 2019 ya Pak ya. Itu jadi kekuatan politik baru tuh bahasanya. Betul. Itu gimana Pak? Di Solo memang kalau dari sisi parpol ya, dari parpol yang dia berbasiskan masa Islam, yang punya kursi, itu cuma PKS dan PAN. Ya, teman-teman partai Islam yang lain ada P3, ada PKB ya, itu sudah nggak punya kursi lagi di Solo gitu loh. Nah, sehingga kalau dalam konteks mewadahi aspirasi keumatan ya biasanya PKS dan PAN. Tapi masih agak berdekatan dengan itu Gerindra ya. Pilkada sebelum ini 3 partai ini ketemu nih jadi satu dalam koalisi ya. Kita sering menyebutnya koalisi keumatan, koalisi keberagaman dan seterusnya. Yang kali ini nampaknya sudah peluang itu masih ada tapi makin menyempit nampaknya nih, makin celahnya makin menyempit gitu. Nah, tetap saja umat itu mengharapkan ada nih koalisi itu ya. PKS, PAN, Gerindra, ini masyarakat muslim di Solo banyak sekali yang menyampaikan pingin koalisi ini maujud gitu, ada gitu. Dan PKS sudah berusaha keras untuk mewujudkan itu. Ya, makanya sekali lagi saya katakan banyak pendukung PAN yang tidak menghendaki PAN memilih Gibran. Banyak pendukung Gerindra yang tidak menghendaki Gerindra mendukung Gibran. Ya, makanya ini resiko yang harus diambil oleh PAN dan Gerindra. Ketika umat menghendaki pilkada ini mereka ketemu dalam satu koalisi dan punya calon sendiri, ternyata ya, kok dia ikut ke sana dikecewakan, kok berbeda dengan harapan umat itu. Jangan salahkan ketika 2024 umat yang selama ini mendukung PAN dan Gerindra kemudian akan meninggalkannya di 2024. Gitu. Oke Pak, menarik banget ini terkait dengan pilkada Solo ini, luar biasa. Yang daerah tingkat itu Kota Madia Solo ya Pak. Iya, kota. Tapi yang mandang tuh langsung nasional gitu kan. Iya betul. Pilkada rasa juga nasional nih. Langsung nasional. Ya utamanya karena tadi itu Pak. Iya, poin-poin tadi ya. Mas Gibran, anak Bapak Jokowi. Ya, betul. Jelas. Baik Pak, kalau boleh saya merangkum obrolan kita kali ini ya Pak, bahwa PKS memang sangat mengharapkan partai-partai lain bisa berkoalisi. Iya. Kita bangun koalisi yang kuat, koalisi umat kalau bisa Pak. Iya. Yang dimana juga membawa suara umat muslim, jelas. Selain itu ada lagi kekuatan-kekuatan dari tokoh-tokoh publik ya Pak. Iya. Tokoh-tokoh dari keraton tadi yang mungkin bisa menjadikan kekuatan baru. Oke. Mungkin yang terakhir nih Pak. Iya. Harapan Ketua BP3 PKS Kota Solo untuk Pilkada Kota Solo bagaimana? Iya, jadi gini sebenarnya. Kita itu kan lama ya komunikasi dengan parpol-parpol yang ada itu non PDIP bahwa momentum untuk merubah konstelasi politik di Solo ini momentumnya pas pilkada ini. Dalam arti ayo menangkan pilkada ini oleh parpol koalisi non PDIP. Ya. Momentumnya sekarang. Kalau momentum ini lewat, maka nasib parpol-parpol ini ke depan akan makin sulit untuk bisa eksis gitu. Saya katakan tadi, ambekannya susah gitu. Nah, nampaknya pilihan itu yang mulai diambil. Tapi PKS begini, PKS ingin mengatakan kepada publik bahwa kita konsisten nih. Ya, kita konsisten membangun perlawanan, kita konsisten mengakomodasi suara umat, ya. Kita konsisten memperjuangkan aspirasi umat itu dalam konteks pilkada, dan biar nanti publik yang melihat ya konsistensi PKS kayak apa, keseriusan PKS kayak apa gitu. Karena bicara politik tentu bukan sekedar bicara dalam konteks kekinian pilkada saja. Kita juga bicara nanti ada pileg, nanti ada pilkada lagi, nanti ada kontestasi politik elektoral yang lain, yang itu tentu kebersamaan antara parpol dengan pendukungnya ini harus dibangun terus-menerus gitu. Jangan kemudian sekarang dihanati, besok jelang pilkada didekati, ya kan? Nah, ini kan terus ya, Pak, ya? Ini kan nggak sportif dalam konteks demokrasi. Nah, kita ingin katakan bahwa PKS dengan pilkada ini itu bukan menjadikan ini menjadi titik akhir. Ya.
Tapi ini adalah bagian dari step-step yang harus ditempuh. Tapi kita ingin menunjukkan style politik PKS kayak apa sih? Ya di sini gitu. Itu yang paling penting saya kira dalam konteks kita berdemokrasi secara dewasa, berdemokrasi secara mateng, berdemokrasi secara seegaliter mungkin gitu. Dan ini yang sedang kita bangun saya kira di Solo. PKS mantep pokoknya Pak ya. Kita yakin dengan langkah kita dan ini koma, belum titik. Ya. Siap. Gitu. Masih koma, belum titik? Belum titik. Oke. Selama janur kuning belum melengkung, PKS Solo akan tetap melangkah untuk mewujudkan koalisi. Siap. Mantap banget. Itu tadi obrolan kita bersama dengan Ketua BP3 DPD PKS Kota Surakarta. Terus tonton podcastnya PKS Jawa Tengah. Klik like, komen, dan subscribe. Demikian untuk podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.